Aku Chloe Carter. Pada hari ujian beasiswa penuhku, hei, kamu. Aku menyelamatkan Julian, idola kampus, dari serangan gula darah rendah. Chloe Carter, akulah yang menyelamatkanmu. Aku terpikat pada pandangan pertama. Jadi aku kehilangan ujian dan beasiswaku. Akhirnya mengambil pinjaman mahasiswa. Aku jadi bucinnya Julian selama 4 tahun penuh. Seluruh sekolah memandang rendah aku. Mereka semua kesukaanmu. Wah, kalau bukan si bucin kecil Julian, belum pernah lihat orang menyedihkan seperti ini. Kamu benar-benar menyukaiku sebanyak itu? Sangat banyak. Mereka bilang ketekunan mengalahkan perlawanan. Bahkan gunung es akan mencair jika kamu jadi bucin yang cukup keras. Setelah lulus, ayo kita menikah. Tapi di hari kelulusan, Julian mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Dia ternyata anak dana perwalian tersembunyi. Julian, apakah kamu di sini untuk menikahiku? Kamu hanya bucinku. Apa kamu benar-benar mengira aku akan menikahimu? Kamu tidak lebih dari bucinku. Kamu sungguh mengira aku akan menikahimu? Ini cek untuk 10 juta. Anggap saja sebagai bayaran untuk 4 tahun jasamu. Dia benar-benar mengira dirinya adalah Cinderella. Lihat, 4 tahun jadi bucin, dan di matanya, dia hanya pengemis yang bisa dibelinya. Sungguh menyedihkan. Bucin sampai akhirnya tidak dapat apa-apa. Siapa bilang aku tidak dapat apa-apa? Penyelesaian putus hubungan 10 juta dolar akhirnya menjadi milikku. Hei, semuanya. Di kehidupan lampauku, orang yang menyelamatkan Julian, aku, Maya, adalah sahabatku, Maya. Aku menyelamatkanmu. Maya jatuh cinta pada Julian pada pandangan pertama. Dia menghabiskan 4 tahun jadi bucin untuknya. Tapi siapa sangka Julian adalah anak dana perwalian tersembunyi. Pada hari 10 wisuda, juta. dia memutuskan Anggap saja Maya. bayaran untuk 4 tahun jadi bucin. Mulai saat ini. Kita selesai. Tidak, Julian. Jangan. Tapi yang diinginkan Maya hanyalah cintanya. Maya. Patah hati, dia melompat dari gedung. Tidak Maya, jangan. Sayangnya, kami berdua jatuh. Dan kemudian, aku mendapat kesempatan kedua. Oh, hei, kamu sudah bangun. Kali ini, aku mendahului sahabatku untuk menyelamatkan. Hei. Dia jatuh. Aku Chloe Carter, aku menyelamatkanmu. Hanya orang bodoh yang jatuh cinta pada anak dana perwalian. Aku hanya ingin 10 juta. Julian, aku mencintaimu selama 4 tahun penuh. Tapi kau menyembunyikannya dariku selama 4 tahun penuh. Aku tahu aku tidak cukup baik untukmu. Jadi mulai sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Mulai hari ini, kita berdua tidak akan pernah bertemu lagi. Dia begitu tegas setelah perasaan selama 4 tahun. Ayo, pergi. Jika kau tidak segera pergi, aku akan keluar dari karakter. Baiklah, Chloe Carter, ambil uangmu. Dan jangan pernah muncul di depanku lagi. Juta. Lupakan pinjaman mahasiswa. Kita bahkan mungkin bisa memulai bisnis dan menghasilkan uang. Kau tahu, aku sangat takut kau akan menolak 10 juta demi cinta. Aku ketakutan. Cinta omong kosong. Aku hanya ingin sahabatku. Ayo kita kaya bersama. Sayang sudah pulang. Hei, sudah makan? Tidak lapar. Ada apa dengan Julian? Dia lulus hari ini dan bisa memenuhi keinginan kakekmu untuk mewarisi Sterling Group. Kenapa dia begitu kesal? Yah, bos, sepertinya dia sedang patah hati. Patah hati. Patah hati? Bagus sekali. Berarti aku akan segera punya cucu. Bagus sekali.
Aku akan cari tahu siapa dia sekarang. Gadis itu. Dia memblokirku di mana-mana dalam 1 jam. Sial. Julian, sayang, siapa yang membuatmu begitu kesal? Mama, maaf, aku baik-baik saja. Ini soal perempuan kan? Hanya pemburu harta yang dangkal. Tidak perlu disebutkan. Dengar Julian, kau tahu kadang-kadang apa yang kau lihat belum tentu benar. Jika kau benar-benar memberikan hati pada seseorang, pasti akan selalu ada jejak yang tertinggal. Kau tidak perlu menungguku di dingin yang membeku ini. Berdiri di bawah seperti itu. Aku tidak bisa kembali sekarang. Asrama putri sudah terkunci. Kau selalu melewatkan makan. Nanti sakit perut. Aku membuatkanmu bubur ubi. Aku ingin melihatmu menghabiskannya. Julian, aku rela memberikan segalanya padamu. Benar, seseorang yang begitu mencintaiku, mengatakan hal-hal itu padaku. Pasti dia merasa tidak cukup baik. Mungkin sekarang dia di rumah, tenggelam dalam minuman. Mama, aku pergi. Leon, antar aku ke tempatnya. Cucu, Cucuku, Dengan 10 juta dolar ini, kita akhirnya bisa keluar dari tempat kumuh ini. Maya, ayo pindah ke kota baru, dan mulai usaha kita sendiri. dan menghasilkan banyak uang. Sejak kita meninggalkan panti asuhan, kita hanya punya satu sama lain. Sahabatku akhirnya mengajakku menemukan tambang emas. Hahaha. Hei, tapi serius sih, dulu waktu kamu merayu Julian, kamu benar-benar terobsesi. Kamu berdiri di luar apartemennya selama 2 jam hanya untuk mengantarkan sup. Aku nggak nyangka kamu sepragmatis ini, ambil uangnya dan kabur. Haha. Tentu saja. Kalau aku nggak akting, gimana aku bisa dibayar? Ah, sakit. Sakit banget. Nona, kamu nggak apa-apa? Biarkan aku mengantarmu ke rumah sakit. Oh, enggak perlu. Saat Julian melihat luka ini, dia pasti akan tersentuh. $100 cukup. Tersentuh ya, tak terlupakan kan? Bagaimana kalau sedikit ekstra ya? Hal seperti ini, aku lakukan setiap hari. Aku bersusah payah untuknya. Aku dapatkan setiap sen. Tapi kamu tahu cara masak sup? Pesanan antar. Pesanan barang. Hahaha. oh, pindah, kalian berdua terlihat senang. Ya, Martha. Kami menemukan tambang emas. Mau hidup mewah. Ya ampun. Bagus untuk kalian, pertahankan. Hehe. Bos, aku bertanya-tanya, mereka bilang Chloe dan Maya sudah pindah, mereka yatim piatu, tanpa keluarga, tanpa ikatan. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Apa kamu mencari Chloe dan gadis yang satu itu? Bu, apa ibu tahu kemana mereka pergi? Astaga. Saya tidak tahu. Tapi gadis Chloe itu bilang dia mendapat sejumlah uang. Katanya dia akan hidup enak. Ya ampun, dia sangat bahagia hari itu. Cantik. Leon. Ya, Pak. Bos, saya di sini. Ada apa? Bahkan jika kita harus membongkar kota ini, temukan wanita Chloe itu dan bawa dia kepadaku. Mengejar uang di 2 kehidupan. Ini dia. Wow, kamu datang pagi hari ini. Selamat pagi, Bos Carter. Nikmati. Bos Carter, biji kopi kabut samudra milikmu ini baunya benar-benar luar biasa. Bisa beli untuk diseduh di rumah? Ya, Bos Carter, ini enak banget. Aku ikut. Kopi eksklusif Kabut Samudra, kami akan segera tersedia. Dalam keemasan, untuk dibeli, semua orang. Aku tidak sabar. Bagus sekali. Keren. Penjualan toko kita bulan ini meningkat 2 kali lipat lagi. Jika biji kopi Kabut Samudra kita bisa masuk ke pameran profesional dan memenangkan beberapa penghargaan, kita bisa menjadikannya merek independen. Siapa tahu, kita bisa berubah dari pemilik toko menjadi CEO dalam waktu singkat.
Kiriman sudah tiba. Harus bongkar muatan. Kiriman akhirnya tiba. Maaf soal itu. Tolong aku. Jangan bersuara. Kemana dia pergi? Hei, melihat pria bermasker? Hah? Tidak melihatnya. Apakah kumpulan biji kopi dataran tinggi ini lot yang benar? Oh, biar ku cek. Lot B12. Itu yang benar. Aman, kamu bisa keluar. CCC Caleb, aktor pemenang penghargaan Caleb, episode 5. Kamu baik-baik saja? Makasih, teman-teman. Mereka itu penggemar penguntit dan paparazzi, seperti sekelompok teroris. Dan kamu, apa yang kamu pikirkan? Lari begitu? Makasih untuk tadi. Kalau kamu suatu saat butuh sesuatu dariku, aku tidak akan ragu sedetik pun. Hei, Jangan bicara soal masa depan. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Ayah. Dan ini. Bisa tanda tangan ini juga? kamu gila. Tanda tangan aja kertasnya. Tenang, kamu bikin dia tanda tangan banyak banget. Gimana kalau tangannya sampai pegal? Kamu nggak ngerti, merchandise selebriti ini bernilai banyak uang. Ingat, Terakhir kali kita selamatkan orang itu, kita menghasilkan 150 miliar rupiah. kali ini hasilnya bisa lebih besar lagi. Jangan nolak uang. Sudah semua? Ini, ya ampun, Aku nggak tahan. aktor pemenang penghargaan yang hebat, Caleb, Akhirnya punya skandal tabloid. Bos, Orang yang saya minta Anda cari, apakah Anda menemukannya? sudah 3 tahun, bos. Chloe Carter lenyap begitu saja. Baru-baru ini, paparazzi mengambil foto di Haicheng. Aktor pemenang penghargaan Caleb Sterling sedang akrab dengan seorang wanita. Kabar beredar. Dia adalah pacar Caleb yang dikabarkan. Saya akan mengeluarkan banyak uang segera untuk menghapus semua skandal tabloid Caleb. Tidak perlu. Ini pertama kalinya adik saya dikaitkan dengan wanita di tabloid. Caleb tidak pernah tertarik pada wanita, seperti kamu. Matikan. Skandal tabloid seperti ini bukanlah hal buruk bagi Caleb. Dia bisa mengatasinya sendiri. Wajah itu, Bukankah kamu mematikannya? Terus cari Chloe Carter. ya, Tuan. Julian, saya rela melepaskan segalanya untukmu. Lihat, bukankah kita terlihat seperti pasangan suami istri? Saya akan menemukanmu bagaimanapun caranya. Chloe Carter. wow, baunya luar biasa. Dari garam laut dan bunga. Bagus banget kan?
Ini mekar kabut dari kota sungai dan garam laut merah muda dari kota samudra. Itulah yang membuat biji kopi kabut samudraku yang unik. Catat Maya, suhu seduhnya 195 derajat. Oke, mengerti. Astaga, kenapa banyak orang? Aku bahkan tidak mengadakan promosi hari ini. Apakah kamu wanita yang difoto dengan Caleb Sterling kemarin? Apa hubungan kalian? Apakah kamu pacar Caleb Sterling? Sudah berapa lama kamu bersama? Itu dia, wanita di foto itu. Beraninya kamu menyentuh Caleb kami. Dia bersih selama setahun penuh. Apa trik murahan yang kamu lakukan? Ah, biji kopiku. Hei, semuanya, tenang. Berhenti merekam, ini kedai kopi. Kami punya bisnis yang harus dijalankan. Jadi, seberapa serius hubunganmu dengan Caleb? Sudah bertemu orang tuanya? Porselenku. Katanya, Caleb berselisih dengan agensinya karena kamu. Benarkah? Kalian semua, keluar sekarang. Ini kafe. Tahu berapa harga biji kopi ini? Biji kopi ini Wow, Caleb di sini. benar-benar dia. Ganteng banget. Maaf. Aku akan menanggung semua kerusakan hari ini. Keluar, kalian semua. Caleb, tolong beri kami pernyataan. Pernyataan tentang apa? Dia pasti kesini untuk meluruskan semuanya. Aku datang ke sini hari ini untuk meluruskan semuanya. Nona Chloe Carter memang bukan pacarku. Dia tunanganku. Kami akan segera menikah. Para pelanggan dengan nomor antrian di atas 801, saya sarankan Anda kembali besok. Kami benar-benar kehabisan biji kopi. Kami datang untuk melihat kakak ipar secara langsung. Kami tidak keberatan menunggu. Lihat, semuanya, ini toko tunangan Caleb. Caleb punya selera yang bagus, ya? Tapi di dalam juga tidak ada tempat. Pendapatan hari ini sudah 3 kali lipat dari penjualan biasa. Bapak Sterling, meskipun kemarin Anda mengambil tindakan sendiri, bertindak dulu baru minta izin, dan benar-benar membuatku terkejut. Tapi mengingat Anda membiarkanku menghitung uang sampai jariku kram, aku memaafkanmu. Kemarin itu keadaan khusus. Maaf. Tapi skandal ini sudah di luar kendali. Jika hubungan ini terbukti palsu, citra publikku akan rusak. Lagi pula, ibuku sangat senang saat melihat berita itu. Usianya sudah lanjut, dan ingin aku segera menikah. Jadi, Nona Carter, aku punya proposal. Anda bisa menjadi istri kontrakku. Kita akan bercerai setelah 3 tahun. Bapak Sterling, apakah ada seseorang yang spesial dalam hidup Anda? Tidak. Bapak Sterling, Anda sudah bertahun-tahun di industri ini, dikenal karena menjaga jarak dengan wanita. Dan di dunia forum Anda, banyak thread lama menyebarkan rumor tentang orientasi seksual Anda. Dan hari itu, cara manajer Anda memandang Anda, itu bukan hanya kekhawatiran untuk seorang artis, tampaknya lebih seperti kekhawatiran yang lembut. Biarkan saya menebak, rumor di dunia forum itu tidak palsu. Dan Anda melakukan ini untuk melindungi kekasih dan citra publik Anda. Saat ini, Anda membutuhkan seseorang yang tidak memiliki perasaan terhadap Anda sebagai pasangan dalam sandiwara ini. Dan Anda, Anda tidak berusaha mendekati wanita. Kali ini hanya kebetulan. Jadi Anda ingin menjalin kebetulan ini menjadi rencana Anda untuk menyembunyikan hubungan asli Anda. Apakah saya benar? Kamu benar. Aku tahu. Kapalku benar-benar nyata. Dengar. Kamu harus merahasiakan ini. Situasiku. Entah untuk keluargaku atau karierku sebagai penghibur. Itu akan menjadi skandal besar. Tapi dengar, aku sudah mengakhirinya. Kamu tidak akan menjadi wanita simpanan. Aku, Chloe Carter, bersumpah demi seluruh kekayaanku di masa depan, bahwa rahasia ini tetap di ruangan ini. Ini yang akan kita lakukan. Kita akan menambahkan klausa ke dalam kontrak. Isinya, orientasi seksual dan status hubungan pihak A adalah masalah kerahasiaan tertinggi. Jika pihak B mengungkapkan informasi ini, kontrak ini otomatis diakhiri, dan pihak B harus mengganti rugi pihak A atas semua kerugian yang timbul karenanya. Yang bagi orang sepertiku yang hidup dan bernapas uang adalah hukuman terburuk yang bisa kubayangkan. Terima kasih.
Senang berbisnis denganmu. Jadi kenapa? Pernikahan hanyalah selembar kertas. Aku mendapat banyak keuntungan dari ini. Kami pengantin baru. Dia bisa melindungi reputasinya. Dan aku mendapat keuntungan finansial. Kita dalam ini bersama, partner dalam kejahatan. Hei, Tunggu sebentar. Kedengarannya tidak tepat, kan? Chloe. Ini pernikahan yang kita bicarakan. Ini terlalu santai. Maya. Pria di dunia ini. Mereka semua sama. Tidak bisa diandalkan. Aku akan membunuhmu. Richard Carter, kamu tidak seperti ini sebelum menikah. Mama akan mati. Mamaku dipukuli sampai mati oleh ayahku sendiri. Aku harap dia membusuk di sana. Seumur hidupnya. Chloe. Tapi pikirkan, uang bisa diandalkan. Maya, kamu harus ingat ini. Jangan pernah, sekalipun, meninggalkan uang. Julian, kamu lihat beritanya? Caleb bilang dia akan menikah. Wah, astaga. Kok aku nggak tahu sih? Jadi, siapa ceweknya? Aku baru tahu sendiri. Ibu Sterling. Bos, Caleb sudah kembali. Mama, Julian, aku pulang. Wah, lagi-lagi dia. Sekarang, ceritakan semuanya. Menikah? Dari keluarga mana dia? Siapa nama lengkapnya? Di mana dia tinggal? Dan berapa umurnya? Oke. Mama, tenang. Mama, aku mohon. Katakan saja padaku. Caleb, aku tidak pernah dengar kamu punya pacar. Benarkah? Ya, benar. Kami sudah bersama cukup lama. Aku merahasiakannya demi pekerjaan. Lagi pula, dia bukan pewaris. Aku hanya takut kalian tidak setuju. Oh, ayolah. Dengan kalian berdua yang sudah dipastikan bujangan, aku sangat senang salah satu dari kalian akhirnya menemukan seseorang. Siapa peduli kalau dia pewaris? Oh, aku akan cek ramalan bintang. Harus pilih hari yang baik. Mama. Julian. Maafkan aku. Aku menyembunyikannya darimu begitu lama. Jika kamu mencintainya, aku mendukungmu. Tidak peduli siapa dia atau dari mana dia berasal, semua itu tidak penting. Keluarga kita akan memberinya pernikahan yang megah dan menyambutnya dengan tangan terbuka. Tapi kamu benar-benar yakin dengan ini? Aku tidak pernah lebih yakin dari ini. Aku mencintainya. Bagus. Aku bahkan belum melihat beritanya. Coba lihat. Jadi, siapa gadis ini yang membuatmu ingin menikah? Apa pekerjaannya? Ya, dia. Pemilik kafe Kabut Samudra. Dia baik. Dan, dulu di Haicheng, dia menyelamatkan hidupku. Sebenarnya, lihat. Sial. Bukankah itu wanita yang Julian cari selama 3 tahun? Gimana caranya dia bisa jadi tunangan Caleb? Ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Apa dia memang secantik itu? Caleb, kemarilah. Berikan aku bagan kelahiran gadis itu. Mama. Semua itu tidak penting. Bos, nah. Leon. Ya, bos. Bos, ada apa, bos? Pesankan saya penerbangan berikutnya ke Haicheng, ke Kabut Samudra. Nona Taylor, pour-over Anda siap diambil. Maya, kita hampir habis geisha. Siap. Selamat datang. Kamu buta atau apa? Lihat jalan. Kamu tahu berapa harga baju ini? Kamu pikir bisa bayar? Kamu yang nabrak aku. Ada kamera di toko. Ada apa ini? Chloe Carter, Oh, ayolah. Maya. Jadi, kalian berdua, Vanessa, siapa itu? putri kecil kita dari sekolah. Dulu, mereka bilang ketua kelas sedang menulis di papan dan debu kapur mengenai wajahnya. Dia bilang itu polusi PM 2.5 dan menuntut sekolah melarang kapur.
Bapak Sterling, Anda belum tidur semalaman, mungkin Anda harus istirahat. Tidak perlu. Saya ingin Anda di sana dalam 20 menit, di kedai kopi Chloe. Baik, Pak. Lama tidak bertemu. Kalian berdua masih terlihat menyedihkan, tidak berubah sedikit pun sejak kecil. Sekarang kalian menjalankan kedai kopi kumuh ini. Tapi ya, cocok untuk kalian. Kalian berdua sangat kampungan. Astaga, aku, sebaliknya, sangat sukses. Suamiku adalah eksekutif di Universal Group. Vanessa, kamera pengawas ada di sana. Jelas terlihat kamu menabrak Maya duluan. Sekarang ampas kopi berserakan di lantai. Kamu harus membayar ganti rugi. Itu hanya ampas kopi murahan. Berapa sih nilainya? 500. Cuma 500. Anggap saja sedekah untuk pengemis. Per gram. Apa? Panama Rose Estate Geisha, lot lelang Best of Panama. Harga lelang biji kopi hijau adalah $8.000 per pon. Kami punya kwitansi dan sertifikat. Setelah konversi mata uang dan memperhitungkan penyusutan sangrai, harga bubuk kopi menjadi 500 yuan per gram, atau topless, yang kamu pecahkan, berisi 200 gram. Totalnya 106.000 yuan. Karena kita teman sekelas lama, aku akan membulatkannya ke bawah. Bayar saja 100.000. Chloe Carter, jangan coba-coba. Kamu tahu siapa suamiku? Dia seorang eksekutif di cabang Haicheng Sterling Universal Group, seluruh mal ini di bawah kendalinya. Kamu tahu, aku akan pastikan tempat kumuhmu ini ditutup besok. Bukan Sterling lagi. Apa? Takut sekarang? Terlambat. Aku telepon suamiku sekarang. Apa dia serius? Suamiku, aku di kedai kopi kumuh. Aku dirundung. Mereka mencoba memeras 100.000 dariku. Bawa beberapa orang dan hancurkan tempat ini untukku. Keluar. Kalau kamu terluka, itu urusanmu. Jangan berani pergi. Kita hancur. Pendapatan toko kita akan anjlok. Vanessa, apa yang sebenarnya kamu coba lakukan? Sayang, dialah yang menggangguku di wilayahmu. Jadi kamu pelakunya? Berani-beraninya nipu wanitaku. Kamu tahu siapa yang kamu hadapi? Dia direktur jalan komersial ini, Bapak Davis. Kita benar-benar kacau. Bapak Sterling, kami mendapat kabar dari jalan komersial Haicheng, seorang eksekutif Sterling Group akan merusak toko Nona Carter. Jika satu biji kopi pun terganggu di tokonya, bonus akhir tahun kalian akan habis. Clark, Gaspol, kita harus melindungi gaji kita. Dangri, Kamu mau apa? Ini pilihanmu. Antara berlutut dan minta maaf pada wanitaku, atau aku hancurkan tempat ini. Berlutut, Chloe. Aku merekam ini untuk grup kelas. Aku ingin semua orang melihat betapa menyedihkannya mantan ketua kelas kita sekarang. Hancurkan. Hentikan, tolong jangan. Kita kehilangan segalanya, tolong. Eksekutif Universal Group mana yang berani merusak tokoku? Eksekutif Cosmos Group mana yang mau menghancurkan tokoku? Bahkan setelah pindah ke kota baru, aku masih bertemu dengan si bodoh ini. Bukankah kamu mau menghancurkan toko? Tidak, aku cuma pakai Ultimate Set. Bapak Davis, dengan ayunan itu, kamu baru saja menghancurkan bonus 300.000 kuartal ini menjadi berkeping-keping. Konyol. Aku yang bertanggung jawab atas seluruh jalan ini. Bagaimana mungkin toko kecilmu bisa mengancamku? Toko kami adalah magnet pengunjung untuk seluruh distrik Barat Mall. Dalam 3 bulan terakhir, kami telah meningkatkan penjualan di seluruh distrik Barat. Itu 18% dari total pendapatan. Jika toko kami tutup, lalu lintas pejalan kaki di distrik Barat akan turun setidaknya 15%. Berdasarkan rata-rata pengeluaran dan tingkat komisimu, bonus manajemenmu, kuartal ini, tepatnya 300.000. Tapi di sisi lain, aku jamin akan meningkatkan lalu lintas pejalan kaki di distrik Barat setidaknya 10% dan membantumu melampaui target. Dan lagi, aku sedang dalam pembicaraan dengan Cosmos Group tentang pesanan biji kopi. Nilainya 500.000. Aku bisa memperkenalkanmu ke Cosmos Group dan membuat pesanan itu melaluimu. Berapa banyak yang bisa kamu hasilkan dari itu, sepenuhnya terserah padamu.
Kenapa aku tidak tahu tentang kesepakatan ini? Aku mengada-ada, mengejar uang di kedua kehidupan. Penyelesaian putus hubungan baru saja cair. Kerusakan toko 40.000. Bekerja sama denganku, dan kamu akan mengantongi setidaknya 20.000 ekstra. Sekarang, tentang kesepakatan ini. Kamu orang yang paling tepat untuk menghitung angka-angka itu, kan? Bos Carter, kamu punya beberapa trik. Baiklah, ayo lakukan. Tapi soal 15.000 ini, kamu masih membayarnya. Mas, bagaimana bisa kamu berubah-ubah begitu? Aku tidak akan bayar. Aku menolak. Kau yang buat masalah, kau yang beresin. HMPH. Aku bisa memberimu setengah harga, tapi ada syaratnya. Aku akan membebaskan biaya pemeliharaan selama 3 bulan, dan kamu mendapat ruang iklan gratis di seluruh jalan selama 6 bulan. Tidak masalah, kan? Baiklah. 7.000. Gesek kartunya. Ayo. Cepat. Pembayaran berhasil. 7.000. HMPH. Sekarang, Bapak Davis, mari kita mulai bisnis. Bapak Sterling ingin jadi pahlawan, tapi si putri menyelamatkan dirinya sendiri. Kau, enyahlah. Oke, aku pergi dari sini. Tidak bisa lihat aku, tidak bisa lihat aku, tidak bisa lihat aku, tidak bisa lihat aku. Aku tidak buta. Hai! Mengejar uang di dua kehidupan. Keluar. Apa maksudmu? Pergi. Ini tokoku. Lama tidak bertemu. Ya. Sudah lama ya. Dan kamu sudah akan menikah? Aku mencarimu selama 3 tahun. 3 tahun sialan. Dan sekarang, kau menikah dengan Caleb? Di sekolah, kau menyelamatkanku. Lalu kau menyelamatkan Caleb. Jadi kau hanya menolong satu orang lalu beralih ke yang lain? Menyelamatkannya? Bagaimana kau tahu aku? Hentikan pura-puranya. Di apartemen lamaku dulu, kau berjanji akan memberiku apapun. Ayo. Setelah dipastikan, kamu tidak akan bisa kabur. Punggung ini mungkin bisa menghasilkan ribuan semalam di luar sana. Apa? Kamu mau berhenti di situ saja? Julian, itu bagus. Chloe, mungkin kita tidak perlu terburu-buru malam ini. Ayo, kita tidur saja. Apakah dia tidak bisa? Oh tidak, bagaimana aku bisa tertidur? Tidak, harus menyimpan bukti. Kenapa kamu bangun? Lihat, bukankah kita terlihat seperti pasangan suami istri sungguhan? Penyelesaian putus hubungan dari mengejar harta di dua kehidupan baru saja masuk. Apa kau benar-benar membenciku sebanyak itu? Enggak juga. Hubungan kita cuma transaksi sejak awal. Bahkan, mana ada kebencian? Transaksi. Chloe, jangan bilang. Kau tahu siapa aku sejak awal. Betul. Biar aku perjelas hari ini. Alasan aku menyelamatkanmu
adalah jam tangan di pergelangan tanganmu. Penyelesaian putus hubungan, pewaris sudah selesai. Mengejar duit di dua kehidupan. Sekilas, itu terlihat. Tapi aku menyukainya. Aku tahu persis apa itu. Sebuah vintage Prestige 570. Produk dari tahun 1950-an. Jika kondisinya bagus, harganya mulai dari $400.000 di lelang hari ini. Kamu memakai jam tangan ini, berpura-pura menjadi mahasiswa miskin, bagiku, sama konyolnya dengan mengendarai Rolls-Royce dan mengaku naik sepeda bersama. Jadi kamu, Julian, bagiku, hanyalah anak kaya yang menyembunyikan rahasia. Aku sudah di sisimu selama 4 tahun, bertaruh bahwa saat kamu lulus, kamu akan memberiku hadiah yang sepadan. Bagaimana dengan malam bersalju itu? Saat kamu menungguku di bawah, kamu terluka parah, hanya untuk membawakanku sup. Apakah itu hanya investasi lain? Ya, pertunjukan itu menghabiskan lebih banyak biaya, tapi keuntungannya bahkan lebih tinggi. Lihat, kamu masih ingat, investasi emosiku berbuah. Chloe Carter, jawab aku satu hal. Lihat aku. Apakah pernah ada satu saat, meski hanya satu saat kau benar-benar mencintaiku? Tidak pernah. $1,5 juta itu sudah memutus hubungan kita sejak lama. Kita impas. Impas? Chloe Carter, setiap tatapan yang kau berikan selama 4 tahun itu, apakah itu semua juga hanya akting? Ya, menurutmu, Bapak Sterling? Kau tidak benar-benar percaya bahwa seseorang di dunia ini akan bersikap baik tanpa alasan? Setiap kebaikan di dunia ini ada harganya. Dan harga untukmu adalah $1,5 juta itu. Dan aku sangat puas dengan itu. Kau bilang kau mengejar uangku. Lalu bagaimana dengan Caleb? Apa yang kau kejar darinya? Halo superstarnya, harganya yang selangit? Karena aku mencintainya. Setidaknya dia bisa memberiku status. Dia bisa memberitahu seluruh dunia bahwa aku tunangannya. Dan kamu, Julian, apa yang bisa kau berikan padaku? Apa yang kau berikan padaku hanyalah cek di acara wisuda dan penghinaan di depan umum. Itu karena aku. Karena apa? Chloe Carter, kau bilang kau mengejar uangku, maka ku harap kau benar-benar orang seperti itu. Setidaknya dengan begitu, aku masih bisa menggunakan uang untuk mengikatmu kembali padaku. Apa yang sebenarnya dia coba katakan? Cinta sejati? Tidak mungkin. Jika kau tahu tentang kehidupan lampau kita dan bagaimana dia memperlakukanmu, kau akan mengerti bahwa Julian tidak punya hati dan hanya peduli pada keuntungan. Bos, kenapa kamu tidak memberitahunya? Katakan apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Itu semua sudah masa lalu. Tapi Nona Carter berhak tahu kebenarannya. Saat kakekmu diambang kematian, dia diam-diam menyuruh pengacaranya membuat surat wasiat. Semua diwariskan padamu, tapi paman-pamanmu mengetahuinya. Selama 4 tahun kau hidup dengan nama palsu, mereka berusaha keras untuk memburumu, untuk menyingkirmu selamanya. Hari wisuda, kamu akan melamar? Bos, kami baru dapat informasi. Orang-orang Paman Arthur dan Paman Victor
sudah menyusup ke upacara wisuda. Keamanan bilang ada yang menyelidiki tentang Nona Carter. Kakekmu masih di rumah sakit. Berani sekali mereka bergerak seberani ini. Siapkan cek senilai $1,5 juta. Sekarang, baik. Kamu melindunginya. Itu sebabnya kamu pura-pura, biar semua orang mengira dia hanya pelayan yang bisa kau bayar dan lupakan. Bukan kelemahanmu, untuk menjaganya aman. Itulah satu-satunya cara. Kamu harus memberitahunya. Dia bilang padaku hari ini. Dia bilang dari awal, yang dia inginkan hanya jam tanganku. 4 tahun itu, hanya investasi baginya. Katanya. Dia mencintai Caleb. Bapak Sterling, kita harus kembali ke Jiangcheng. Masih banyak yang harus dilakukan untuk pameran kopi, kami menunggu persetujuan Anda. Suruh seseorang untuk mengirimkan hadiah pertunangan Caleb ke toko. Dia suka uang. Kalau begitu, beri dia lebih dari yang bisa dia habiskan. Apa yang harus kami siapkan? Siapkan saja. Beberapa akta properti. 10 rumah townhouse. Dan pilihkan beberapa kunci berwarna. 8 mobil mewah senilai jutaan. Dan batu-batu berkilau itu di berangkasku. Berikan semuanya padanya. Cincin zamrud. Kalung safir. Semua ini untukku? Ya, Nona Carter. Ini adalah hadiah pertunangan yang diminta Tuan Caleb Sterling untuk kami antar. Ini bukan hadiah pertunangan. Ini jelas gunungan emas dan perak. Julian mengurus mas kawin. Maaf mengganggu. Mengganggu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jika Anda mau, silakan mampir kapan saja. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Ibuku ingin bertemu denganmu. Jika ada waktu, ikutlah denganku ke Jiangcheng. Aku seharusnya menyiapkan materi untuk pameran kopi. Tapi siapa sangka kami tersingkir di babak pertama. Sekarang aku punya banyak waktu. Ya, toko kami terlalu kecil. Kami tidak punya dukungan, mereka bahkan tidak melirik kami. Coba lihat. Materinya. Kebetulan sekali. Aku kenal penyelenggaranya. Penyelenggaranya adalah pewaris miliarder kelas atas. Dia juga juri akhir untuk pameran itu. Kamu juga kenal dia. Selasa depan, ada jamuan makan malam di Jiangcheng. Pewaris yang kamu maksud adalah penyelenggaranya. Ibuku. Dia akan ada di sana juga. Sedangkan aku akan bertindak sebagai perantara. Aku akan membuat biji kopi kabut samudra milikmu dikenalkan kepada juri akhir. Dan kamu bisa bertemu ibuku sekalian. Itu tidak akan mengganggu bisnis kedai kopimu. Kedengarannya bagus. Bagus. Kalau begitu aku akan menyiapkan materinya sekarang. Dan kartu perkenalan. Julian. Ada yang ingin kubahas denganmu. Mengejar uang di 2 kehidupan. Tentang makan malam akhir pekan ini, aku akan membawa Chloe. Jadi kamu dan Mama bisa bertemu tunanganku. Baiklah. Juga, kedai kopinya. Ingin bergabung dengan pameran kopimu. Julian, dia mengembangkan biji kopi ini sendiri, dan rasanya enak, kamu harus mencobanya. Tapi, aku hanya perantara. Nilai saja dari standarnya. Aku yakin dia ingin memenuhi syarat dengan kemampuannya sendiri untuk masuk ke pameran. Baik. Jadi, apakah kita masih bermain koneksi untuk Nona Carter? Sepertinya adikku lebih peduli pada Chloe. Nona Carter masih belum tahu kamu saudaranya Caleb, kan? Kalau begitu aku semakin bersemangat. Aku adalah saudaranya Caleb sekaligus orang yang dia butuhkan bantuannya. Saat waktunya tiba, dia akan mencoba segala cara untuk memenangkan hatiku. Bandara-bandara. Kamu tidak perlu menjemputku. Itu terlalu merepotkan. Sebenarnya, aku di sini untuk mengantarkan gaunmu.
Aku masih harus menjemput ibuku. Saat makan malam, jangan tunggu aku. Kalian bisa mulai makan saja. Dan ini, Apa ini? lihatlah. Ini giok. Ini pusaka keluarga untuk menantu. Ibuku bersikeras kamu memakainya malam ini. Aku tahu. Pertunjukan harus tetap berjalan kan? Terima kasih. Sama-sama. Ayo pergi. Astaga, Lampu gantung ini saja lebih mahal dari diriku. Ini emas asli atau hanya dilapisi emas? Kalau kamu makan ini, apa itu kayak alkimia buat perutmu? Halo, tertarik dengan kopi kabut samudra? Aku Chloe Carter. Ini sampelnya. Hey bos, kopi kabut samudra benar-benar unik. Kalau butuh, telepon saja aku. Hey Nona, kamu suka kopi? Mau coba kabut samudra? wah. Kukira ada pengemis yang merangkak masuk ke sini. Lihat siapa ini. Kamu lagi? Semuanya, ini ketua kelas SMA kita, Chloe Carter. Ingat dia, semuanya. Ku dengar waktu kuliah, dia ngebucin sama anak dana perwalian dan akhirnya dicampakkan. Dan sekarang, entah sugar daddy mana yang dia tempel hanya untuk bisa masuk ke tempat seperti ini. Chloe, kamu benar-benar pemburu harta. Wah, terima kasih. Itu bukan pujian. Vanessa, setelah 3 tahun penuh, kamu masih terobsesi dengan kehidupan cintaku? Mau aku daftarkan kamu jadi anggota? Langganan tahunan semua gosipku? Aku bahkan kasih diskon 20%. Kamu mau aku panggil ayahku dan suruh kamu. Oke. Berhenti bawa-bawa ayahmu dalam segala hal. Ingat bagaimana kamu pamer di SMA dan membuat ayahmu sendiri ketahuan karena penggelapan pajak. Dengan anak perempuan yang bencana total sepertimu? Dia pasti sangat malu. Kamu omong kosong. SSST. Vanessa, hidupmu seperti buku mewah, berlapis emas di luar, tapi kalau dibuka, semuanya kosong di dalam. Kamu, dasar kampungan. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Ini, bukankah ini gelang pusaka keluarga Sterling? Kamu curi dari mana? Hei, aku juga tahu gelang itu pusaka keluarga Sterling. Itu selalu diwariskan ke menantu perempuan. Jaga mulutmu, apa maksudmu, dicuri? Tunanganku yang memberikannya padaku. Caleb Sterling, kau kenal dia kan? Dialah yang memberikannya padaku. Apa maksudmu? Dia tunangan Caleb. Oh, Ya, memang dia. foto dari berita utama tabloid. Lihat. Wah, kau, Chloe Carter. Cita-citamu tinggi, ya? Kau bahkan berhasil menarik Caleb. Jadi apa? Kasihan sekali kau. Jangan sombong padaku, Chloe Carter. Hebat sekali. Chloe Carter, beraninya kau merusak gelang pusaka keluarga Sterling. Apa kau punya rasa hormat pada ibu Sterling tua? Gelang itu bernilai sangat mahal. Lihat saja bagaimana kau akan membayarnya. Tunggu saja Caleb membatalkan pertunangan. Bos, masalah di lantai bawah. Nona Carter mematahkan gelang pusaka yang diberikan Caleb padanya. Ibu Sterling tua pasti akan marah besar. Tepat sekali. Itu adalah pasangan yang serasi. Dia memberikan satu padamu dan satu lagi pada Caleb, bertahun-tahun lalu. Tapi, bos, dia bermaksud agar kau memberikannya kepada calon ibu Sterlingmu. Hanya mengembalikannya kepada pemilik yang sah. Sepertinya aku harus turun tangan dan menyelamatkan keadaan. Chloe, kamu pikir kamu sudah berhasil hanya dengan menggandeng Caleb? Hidupmu sudah terjamin? Dengar. Keluarga bangsawan itu selalu mementingkan tata krama. Kamu bahkan belum jadi anggota keluarga,
dan kamu sudah menghancurkan pusaka keluarga mereka. Tunggu saja sampai mereka mengusirmu. Sayang sekali. Bagaimana kamu bisa makan di saat seperti ini? Kamu tak tahu malu. Siapa yang tak tahu malu? Dia ada di mana-mana. Bapak Sterling. Kenapa kau mengikutiku? Apa kau begitu putus asa? Apa maksudnya dengan itu? Apa hubungan mereka? Minggir, tolong, ada urusan yang harus kuselesaikan. Ini tiruan yang kubuat sore ini seharga $500. $500. Nona, berkat doronganmu, hancur. Tiruan? Hah? Aku terlalu takut memakai yang asli, jadi aku beli tiruan. Kau pikir aku percaya? Kau mematahkan gelang asli dan membuat cerita ini untuk menutupinya. Tunggu saja. Santai. Ini sudah tua. Aku takut akan patah. Ini, yang ini asli. Cantik. Dia selamatkan dirinya lagi. Kau pakai gelang Ibu Sterling tua untuk membuat tiruan? Kau tidak punya hormat sama sekali pada Ibu Sterling tua. Pewaris, Chloe Carter hanyalah pemburu harta yang sombong. Kau harus usir dia sekarang. Kau pewaris miliarder kelas atas. Kejutan. Mustahil. Kukira, dia hanya anak dana perwalian biasa. Bagaimana bisa dia jadi pewaris miliarder kelas atas? Hei, pewaris. Chloe Carter ini serakah, sombong, dan benar-benar kejam. Biarkan aku bilang, dulu di kuliah, dia itu seorang bucin total untuk seorang anak dana perwalian. Yang dia mau cuma uangnya. Vanessa, aku peringatkan, berhenti bicara. Apa? Takut rahasiamu terbongkar? Tidak bisa terima kenyataan? Hei, pewaris, kau tidak tahu seperti apa wanita ini. Demi mendapatkan cengkraman pada anak dana perwalian itu, dia berpura-pura jadi bucin selama 4 tahun penuh. Dan anak dana perwalian itu benar-benar mengira Chloe tergila-gila padanya. Semua itu akal-akalan belaka. Nona, saya harus meminta Anda berhenti sekarang. Aku tidak akan berhenti. Aku akan pastikan semua orang tahu tentang pemburu harta ini. Uang yang dia pakai untuk buka tempat ini, untuk menyusup ke bisnismu, semua berasal dari trik rayuan murahannya. Sudah selesai? Ada yang ingin ditambahkan? Dengar, semuanya, jika semua orang di sekitarmu menyuruhmu tutup mulut, mungkin kau seharusnya diam saja. Itu. Hanya itu yang ku ketahui. Seluruh angkatannya di kuliah tahu semua itu. Anak dana perwalian itu yang kau bilang dia tipu selama 4 tahun? Itu aku sendiri. Apa? Sudah ku bilang berhenti kan? Aku sudah memperingatkannya. Siapa yang memberi kau keberanian untuk datang ke wilayahku dan bergosip tentangku? Pewaris, aku hanya mendengar rumor. Aku tidak tahu itu kamu. Beginikah didikan keluarga Vance? Suruh ayahmu datang menemuiku. Aku ingin Bapak Vance memberitahuku, secara langsung, seberapa baik dia mendidik putrinya. Tapi rumor tentang Chloe itu benar. Kamu tahu itu sama sepertiku. Aku hanya mencoba membantu. Seorang penggoda murahan seperti Chloe menikahi Caleb hanya akan menjadi masalah. Calon menantu perempuanku. Bukan untuk orang luar sepertimu, untuk menghakiminya. Ibu Sterling tua. Nona Vance. Ayahmu, Bapak Vance, tahun lalu, untuk tanah di sisi timur, mengirim 3 kelompok orang untuk mengantar hadiah ke depan pintuku. Pertama kali, hanya emas batangan. Kedua kali, barang antik. Ketiga kali, dia langsung memberikan saham perusahaan. Jika bukan karena sedikit persahabatan yang aku miliki dengan kakekmu, aku tidak akan hanya mengembalikan hadiahnya tanpa tersentuh dan melepaskannya begitu mudah. Tapi sekarang sepertinya persahabatan itu sudah benar-benar berakhir. Ibu Sterling tua, aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Julian, dengan perilaku keluarga seperti ini, apa kamu pikir kita masih bisa bergaul dengan mereka? Leon, beritahu semua departemen mulai sekarang juga, hentikan semua kerjasama dengan keluarga Vance. Ya? Juga,
Kumpulkan satu set lagi materi suap keluarga fans, kirim ke tempat yang seharusnya. Keluarga Sterling kami tidak menutupi orang lain, dan kami pun tidak bisa meski ingin. Nona fans, silahkan pergi. Waktu kecil, dia adalah bencana total bagi keluarganya. Dan sekarang, dia bencana secara umum. Kamu pasti Chloe, kan? Chloe, biarkan aku memperkenalkanmu. Ini ibuku. Dan itu Julian Sterling. Apa? Mantan pacarku tidak hanya pewaris miliarder kelas atas, tapi dia juga kakak dari tunanganku. Episode 32. Halo, saya CEO dari Sterling Global, dan juga kakak laki-laki Caleb. Astaga, kenapa tanganmu gemetar? Apa kamu kedinginan? Karena kurang pakaian. Cepat, ambilkan dia mantel. Itu tidak perlu. Nona Carter mungkin hanya gugup. Ini pertama kalinya dia dalam situasi seperti ini. Oh, bukan apa-apa. Hanya pertemuan kecil. Kamu seharusnya lebih sering datang makan malam. Caleb bilang, padaku kamu membuat kopi yang enak. Aku ingin mencobanya suatu saat. Tentu, Ibu Sterling. Julian. Apa kamu kakak Caleb atau kamu pewarisnya? Calebku. Tunggu. Otakku buffering. Hei, kamu baik-baik saja? Ya ampun, cepat. Bawa dia ke suite di atas untuk berganti pakaian. Lewat sini, Nona Carter. Kaki bodoh, bergerak. Nona Carter, pakaian Anda sudah siap. Saya tinggalkan Anda. Kau pewaris miliarder kelas atas. Apa kamu terkejut? Ini ibuku, dan itu kakakku. Julian. Julian, apa kau gila? Aku tunangan kakakmu. Seru? Apa? Chloe Carter, aku tidak peduli kau tunangan siapa. Aku bisa menjadi kekasih rahasiamu. Aku bisa memberimu lebih banyak uang. Apa kau manusia? Dan kau? 3 tahun lalu, kau bilang kau mencintaiku. 3 tahun kemudian, kau tunangan kakakku. Chloe Carter, orang macam apa kau sebenarnya? Jika kau tahu sebelumnya bahwa aku adalah pewaris miliarder kelas atas yang kau cari, jika kau tahu aku bisa menghidupkan kembali bisnismu 3 tahun lalu, Apakah kau akan tetap pergi? Aku akan melakukannya lagi. Meskipun tahu kau pewaris hari ini, aku tidak akan menyesal mengambil uang itu dan pergi. Kau membayar. Aku pergi. Kita impas. Impas, lucu sekali. Dan sekarang, Chloe Carter. Apa yang kau inginkan sekarang? Untuk memasukkan kabut samudra ke pameran, mendapat pengakuan industri, membuat merekmu sukses? Merendah di depanku sekarang. Kabut samudra milikmu, termasuk semua uang yang kau mau. Sebutkan harganya. Aku akan bayar berapapun yang kau minta. Aku, Julian, punya uang lebih dari yang bisa kuhabiskan. Kekuasaan lebih dari yang bisa kau bayangkan. Bukankah itu yang paling kau inginkan? Hah? Kau gila? Apa kau dengar apa yang kau katakan? Aku sudah gila. 3 tahun lalu, hari kau menghilang dari Jiangcheng. Aku jadi gila. Aku mencarimu selama 3 tahun. Menunggumu selama 3 tahun. Hanya untuk tahu, kau telah menjadi tunangan saudaraku.
Aku adalah bucinmu. Apa yang kau mainkan sekarang, persona kekasih ini? Aku tidak mengerti. Jika aku bilang aku punya agenda tersembunyi, apa kau akan percaya? Percaya apa? Percaya bahwa kamu melempar uang ke mukaku di depan semua orang, membuatku jadi bahan tertawaan, dan itu demi kebaikanku sendiri? Julian, Lian, kamu sungguh percaya itu? Aku sudah siapkan cincin, loh. Bos, baru dapat kabar? Paman Arthur dan Paman Victor sudah tahu tentang Nona Carter. Mereka sudah mengirim orang untuk menyusup ke upacara wisuda. Keamanan bilang, ada seseorang yang bertanya tentang Nona Carter. Kakekmu masih di rumah sakit? Berani sekali mereka. Buatkan cek untuk $1,5 juta, sekarang juga, dan berikan padaku. Apa? Saat wisuda, aku punya cincinnya. Rencanaku adalah menepati janji dan melamar. Chloe, kamu bilang 4 tahun itu hanya akting, semuanya palsu. Tapi aku tidak, aku sungguhan. Chloe, aku. Tidak peduli jika kau hanya mengincar uangku. Jika itu yang diperlukan. Aku akan memberikan seluruh kekayaanku hanya untuk mendapatkanmu kembali. Apakah kau percaya padaku? Julian, saat ini, aku masih tunangan kakakmu. Aku ingin ada sedikit jarak di antara kita. Chloe, jika kau pergi sekarang, aku bersumpah, kabut samudra tidak akan pernah terlihat di pameran manapun di dunia. Tahukah kau apa yang paling aku benci dalam hidup ini? Yang paling aku benci adalah orang yang seenaknya memaksakan kehendak. Terutama kau. Jika aku, Chloe Carter, harus merendahkan diri pada pewaris, hanya untuk mendapatkan tempat pameran, maka tempat itu tidak sepadan. Kau akan menyesal. Penyesalan terbesarku adalah tidak meminta $1,5 juta lebih banyak padamu 3 tahun lalu. Aku sudah menyiapkan cincinnya. Aku akan melamar hari itu seperti yang kujanjikan. Ya ampun, permata mahkotaku. Sapu saja. Chloe, kau cemas selama lebih dari setengah tahun karena cangkir seharga $540 ini. Apa kamu kerasukan? Maya, aku mau tanya sesuatu. Jika kamu menipu seseorang sejumlah besar uang, dan suatu hari dia bilang kamu tidak perlu membayarnya kembali, dan dia bahkan akan memberimu lebih, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan minta detail rekening banknya. Chloe, jadi, kakak dari tunanganmu adalah mantan pacarmu, yang juga kebetulan seorang pewaris miliarder kelas atas. Dia tidak peduli dengan latar belakangmu, dan kamulah yang menolaknya. Sekarang dia mengancam akan membuatmu masuk daftar hitam industri. Kedengarannya cukup berat. Itu kejam banget. Biji kopi kabut samudra kita. Mereka tidak akan pernah punya kesempatan. Halo? Halo, Nona Carter. Saya seorang peninjau untuk pameran kopi. Di jamuan makan Selasa, saya sempat mencoba sampel biji kopi kabut samudra Anda. Para juri menyukainya. Jadi tempat Anda di pameran sudah disetujui. Nantikan undangan Anda. Baik. Ada apa? Apakah pewaris mulai lagi? Banyak menuntut lagi. Tidak. Biji kopi kabut samudra. Kita diterima di pameran.
Serius? Benarkah? Caleb, dia anugerah. Jika bukan karena dia di jamuan makan, saya tidak akan bisa membagikan sampel apapun. Di sini, di pameran kopi, kami memiliki merek yang sedang naik daun. Dan pendirinya tidak lain adalah Chloe Carter. Di sini, di samping saya. Halo semuanya, saya adalah pendiri Kabut Samudra Coffee. Dia sebenarnya cukup fotogenik. Bapak Sterling, senang kami akhirnya bisa membantu Nona Carter kali ini. Berkat Anda menemukan direktur pameran dan membuat nama Kabut Samudra masuk dalam daftar review akhir, Nona Carter bisa berpameran. Tentang itu, aku benar-benar satu-satunya yang bisa membantunya. Untuk biji kopi Kabut Samudra, untuk dilihat oleh semua orang kali ini. Adalah dukungan dan dorongan yang luar biasa. Orang itu adalah Dia adalah tunangan Nona Carter, demi Tuhan. Dia seharusnya berterima kasih padamu. Benar kan? Namun, kenapa dia belum berterima kasih padaku? Maka kau harus memberitahu orang-orang apa yang telah kau lakukan, kan? Ada apa? Jadi, Bapak Sterling, bukankah Anda mengirim email kepada saya beberapa waktu lalu, meminta untuk mengamankan tempat pameran untuk kopi Kabut Samudra? Tapi akhir-akhir ini kami semua berkomunikasi melalui telepon, jadi saya melewatkannya. Tapi ini kejutannya, Bapak Sterling, kopi Kabut Samudra ini, lihat, sebenarnya sangat enak. Salah satu pengulas kami mencoba sampel biji kopi mereka, dan itu lolos proses. Jadi, Kabut Samudra tetap mendapatkan tempatnya. Anda bisa tenang, Bapak Sterling. Baiklah, baiklah, kau boleh pergi. Segera, Pak. Chloe, aku hanya tidak percaya. Aku tidak akan pernah bisa membantumu. Jadi, bagaimana menurutmu? Peralatan tempur ini? Aku menjelajahi internet untuk setiap panduan yang ada. Berkonsultasi dengan 3 pakar kencan, mengintai di 5 grup penggemar istri trofi, belajar siang malam untuk menyaring esensi ini. Halo, Nona. Apakah kamu di sini untuk makan atau untuk memasak? Dangkal. Caleb, kamu tidak mengerti logikanya. Ibu mertua kaya suka ibu rumah tangga tradisional. Halo. Halo. Rajin, tekun, subur. Soal kesuburan, aku tidak bisa, tapi aku bisa menggambar gambaran yang indah. Tapi kami punya 8 pembantu di rumah, buat apa repot-repot? Tapi, mengenai gambar itu, silakan gambar saja. Halo, nanti saat kita bertemu ibumu, bukankah sebaiknya kita menambahkan sedikit interaksi intim, seperti berpegangan tangan, ciuman kecil, sesuatu seperti itu? Itu akan membuat kita terlihat lebih seperti pasangan sungguhan. Apa yang ingin kamu lakukan? Halo, kenapa gugup? Kita mitra strategi sekarang. Dan sahabat, kamu bahkan tidak suka perempuan, jadi menciumku akan seperti mencium sepotong daging babi yang baru kamu keluarkan dari kulkas. Kontak fisik murni, tanpa kecocokan. Sekarang setelah kamu berkata begitu, kurasa aku bisa menerimanya. Halo. Ayo kita latihan sekarang. Jadi, bagaimana rasanya? Lumayan. Cepat sekali. Sekarang giliranmu. Harus lembut, harus cepat. Seperti stempel. Halo. Bagaimana rasanya? Jujur padaku, itu akan membantu kita memastikan detailnya. Baunya cukup enak. Dan, ini apa? Foundation ini, merek apa? Kelihatan alami sekali di wajahmu. Iya kan? Dengar, hei. Hei, dengar. Produk ini luar biasa. Tahan air, tahan keringat, tidak luntur. Akan kukirimkan tautannya. Caleb. Caleb, kemari. Aku perlu bicara denganmu.
Masuk dulu. Julian, ada apa? Apa ini? Tentang laporan perusahaan baru? Atau ada masalah di rumah? Katakan padaku. Menurutmu? Menurut pendapatmu? Setinggi apa Yesus? Chloe, sayang, aku lihat berita tentangmu. Dari teori ke praktik, ya? Kamu masih sangat muda. Sangat muda. Gadis muda sepertimu. Dan kamu sudah memulai bisnismu sendiri. Itu sungguh luar biasa. Anda terlalu baik, Ibu Sterling. Apakah kamu sudah menemukan tempat untuk perusahaannya? Aku punya gedung di pusat keuangan. Aku belum memutuskan akan diapakan. Kamu harus menggunakannya. Jangan malu-malu. Terima kasih, Ibu Sterling. Masih memanggilku Ibu Sterling? Panggil aku Mama. Mama. Itu anakku. Nah, gitu dong. Aku mengandalkanmu, sayang, untuk memberiku cucu laki-laki yang besar dan sehat. Seorang cucu? Kamu bisa andalkan. Aku akan punya 10. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Kalau ada dahak di tenggorokan, keluarkan saja. Kenapa mengetuk-ngetuk? Menyebalkan sekali. Ya ampun. Simon datang menemuiku. Dia di luar. Tenang, aku di sini untukmu. Semua akan baik-baik saja, oke? Mama, aku akan minta Caleb mengajakku jalan-jalan. Dia bisa mengajakku ke halaman untuk melihat bunga. Baiklah, baiklah. Makan malam setengah jam lagi. Ayo, kalian berdua. Pembayaran penyelesaian putus hubungan untuk Chasing the Bag in Both Lives 2.0 baru saja masuk. Makan malam dalam 30 menit. Tidak boleh terlambat sedetik pun. Jika dia tidak melihatmu di sana, pasti dia akan mencarimu. Lupakan menikmati bunga, kamu bahkan tidak akan melihat sehelai rumput pun. Kamu benar-benar akan menikah? Biarkan aku perjelas. Kami pasangan kontrak, tidak ada perasaan sama sekali. Semua soal uang, bukan penampilan. Aku tahu. Kalian berdua bicara. Aku akan mengawasi untukmu. Setengah jam. Jangan lupa. Kamu seharusnya tidak datang menemuiku. Apakah kamu benar-benar ingin menipu semua orang seumur hidupmu? Aku tidak mau itu. Apa kau pikir aku menginginkan ini? Kita sama-sama tahu artinya. Dan apa yang akan dilakukannya padamu? Aku sudah bilang ribuan kali, aku tidak peduli. Aku tidak ingin kau mengambil langkah ini hanya karena aku. Kamu pikir aku tidak ingin di sisimu? Aku juga ingin bersamamu, tapi bukan sebagai aktor. Tapi siapa yang akan menerimanya? Penyelesaian perpisahan pewaris baru saja disetujui. Aku sudah jujur dengan mereka. Dan mereka tidak masalah. Jadi, kamu lihat, ini bukan soal siapa yang akan menerimanya. Ini tentang seseorang yang sudah menerimanya. Mungkin tidak banyak. Mungkin prosesnya lambat. Tapi segalanya sudah berubah, Caleb. Apa yang mereka berdua lakukan di luar? Mengagumi bunga. Bunga apa? Ada bunga di halaman rumahku? Sedang apa kamu? Kamu di sini untuk mengagumi bunga juga? Tidak ada bunga di taman ini. Jangan ganggu kencan mereka. Duduklah, duduk. Aku akan pergi memeriksa kucing di halaman. Kucing? Kucing apa?
Anak ini aneh sekali. Berapa lama lagi mereka akan terus bicara? Kenapa jaga lebih stres daripada ujian akhir? Kukira kalian di sini untuk melihat bunga? Bapak Sterling, apa yang Bapak lakukan di sini? Ya, cuma melihat bunga. Caleb bilang dia pergi ambilkan aku bunga tercantik. Caleb sedang bicara dengan siapa? Oh, tukang bunga tua itu. Tukang bunga tua? Sejak kapan tukang bunga pakai celana bahan dan sepatu kulit? Di sini agak dingin. Ayo masuk. Hah? Julian? Oh tidak. Bagaimana aku menjelaskan ini? Julian, hanya teman lama yang bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Pegangan tangan ramah. Teman-teman, bisakah kalian berdua mengendalikan diri? Jadi, ini pelukan ramah, ya? Kalian berdua. Apa yang kalian lakukan? Julian, Jangan marah. Ini tahun 2026. Ya ampun, hal seperti ini adalah keputusan mereka. Mereka tidak boleh terikat oleh kata orang. Kamu harus lebih berpikiran terbuka. Dan kamu sudah tahu dari awal. Tunggu, juga? Kamu juga tahu? Kamu juga tahu itu. Aku sudah tahu dari awal. Kamu. kapan kamu menyadarinya? Aku sudah tahu sejak SMA. Jadi saat kamu bilang akan menikah, aku bertanya padamu berulang kali, apakah kamu benar-benar yakin? Aku selalu berpikir kamu, Chloe Carter, terjebak dalam pernikahan ini. Jadi kamu tahu dari awal? Chloe Carter, aku tidak peduli tunangan siapa kamu. Aku bisa menjadi sahabatmu. Jadi dia tidak sepenuhnya amoral. Tunggu, bukan. Dia masih sedikit kacau. Maaf, Julian. Chloe dan aku adalah pasangan kontrak. Kami tidak punya perasaan sungguhan satu sama lain. Tapi, Bapak Sterling, kami sudah bulatkan tekad bahwa apapun kata dunia, kami selesai dengan kebohongan. Aku hormati keputusan kalian. Kita tunda dulu memberitahu Mama. Aku akan bicara padanya untukmu. terima kasih, Julian. Begitu Mama tahu, aku akan membuat permintaan maaf publik dan mengumumkan bahwa pertunangan ini palsu. Lalu, bagaimana dengan tokoku? Kalau ibuku tahu, aku akan minta maaf secara terbuka dan batalkan pertunangan palsu ini. Tunggu, lalu bagaimana dengan tokoku? Jangan khawatir. Mulai sekarang, semua promosi tokomu aku yang tanggung. Tidak perlu. Semua yang dia butuhkan, aku yang urus. Biar jelas, ini mantan pacarku Chloe dan calon kakak iparmu. Jangan macam-macam bikin gelar buat aku. Masih nunggu uang dari mengejar kekayaan di kedua kehidupan itu cair. Bapak Sterling, jika Anda ingin kedai kopi kecil itu menjadi perusahaan publik, saya bisa mengatur pendanaan segera. Saya juga bisa membeli beberapa penghargaan internasional. Kami akan mengurus promosinya. Lalu saya akan membuat semua hotel bintang 5 membeli biji kopi kabut samudra.
Lalu bagaimana? Lalu membuatnya duduk di rumah kaca yang indah dibangun dengan uang dan koneksi, menunggu orang lain memberitahu dia berapa nilai tokonya, menunggu pasar menyadari suatu hari bahwa bunga ini tidak bisa tumbuh tinggi sendiri. Dia tidak butuh semua itu. Yang saya butuhkan hanyalah rencana yang detail, profesional, dan dapat ditindaklanjuti dari Anda. Dalam rencana ini, jangan sebutkan jalan pintas khusus yang bisa ditawarkan Sterling Group. Anggap saja sebagai perusahaan rintisan yang benar-benar asing, tetapi menjanjikan yang sedang Anda evaluasi. Apa kekuatan sebenarnya? Kelemahan sebenarnya? Jika pendiri ingin hanya mengandalkan dirinya sendiri dan pasar, keterampilan paling penting, apa yang dia butuhkan? Kirimkan rencana itu setelah selesai. Lalu lupakan bahwa Anda pernah mengerjakannya. Dimengerti, Bapak Sterling. Bapak Sterling, kita akhirnya menggunakan otaknya. Aku tidak tahu bajingan mana yang membocorkan berita bahwa pernikahanmu dengan Caleb itu palsu. Lihat betapa lambatnya bisnis. Kamu bisa lari, tapi kamu tidak bisa bersembunyi. Lagi pula, kami memang berniat untuk mengumumkannya. Apa? Kontraknya hanya 3 tahun. Tidak selamanya. Dan lagi, sekarang Caleb dan pacarnya sudah saling terbuka. Jadi semakin tidak perlu melanjutkan sandiwara ini. Yah, bagaimana dengan tokomu? Merek yang kamu bangun dengan susah payah. Aku akan mulai dari awal. Bukannya aku belum pernah bangkrut sebelumnya. Ehem. Untuk apa kunjungan ini, Bapak Sterling? Apakah ini proposal akuisisi lagi? Atau mungkin rencana kebangkrutan? Atau Anda di sini untuk memberikan uang amal kepada saya, Bapak Sterling, supaya saya bisa mulai dari nol lagi? Julian, apa kau benar-benar berpikir semua bisa diperbaiki dengan uang atau ditutupi dengan kekuasaan? Apa kau sungguh percaya aku, Chloe Carter? Hanya duduk menunggu bantuan Bapak Sterling, hidup bergantung pada belas kasihanmu, hanya untuk bertahan? Chloe, haruskah kau selalu defensif setiap saat? Julian, biar ku beritahu sesuatu dengan terus terang. Bahkan jika kabut samudra bangkrut, kami selalu bisa bangkit dan memulai lagi. Tapi aku, Chloe Carter, bukan milikmu, bukan juga alat untuk memamerkan otoritasmu atau meredakan rasa bersalahmu. Apa kau benar-benar membenciku sebanyak itu? Biarkan aku bertanya sekali lagi. Sekarang setelah kau tahu kebenaran tentang semuanya, katakan yang sebenarnya. Selama 4 tahun itu, apa kau benar-benar pernah mencintaiku? Aku mengerti. Hei, Bapak Sterling, Bapak Sterling. Nona Carter, bisakah kau setidaknya melihatnya? Bapak Sterling begadang semalaman mengerjakan proposal merek ini khusus untukmu. Nona Carter, Bapak Sterling, dia tidak mencoba menarik tali untukmu, dia tahu kau tidak mencari jalan pintas, tapi jalan nyata yang benar-benar bisa kau tempuh, dia hanya ingin jalan itu sedikit lebih jelas bagimu. Chloe, mungkin kau sebaiknya lihat saja. Chloe, jalan ini mungkin berat, tapi kau akan bertahan lama. Jangan takut. Chloe, apa kamu bilang itu karena marah? Atau kamu benar-benar tidak merasakan apa-apa? 4 tahun, ya. Itu cukup lama untuk akrab dengan seekor anjing.
Dulu ada. Selama waktu kita bersama. Bukannya aku saja yang Jadi bucin sepanjang waktu. Sejujurnya, Julian. juga memperlakukanku dengan baik. Dia benar-benar baik. Benar? Jadi Julian mencintaimu kan? Bukan itu. Maya, kamu tidak mengerti. Kamu tahu, di kehidupan lampaumu, dia menghancurkanmu sepenuhnya. Kehidupan lampau? Apa yang kamu katakan? Apa? Kehidupan lampau. Kehidupan lampau? Kamu juga mendapat kesempatan kedua dalam hidup? Kamu benar-benar tidak perlu. Untuk menyelamatkan hidupku, pada hari wisuda, aku akan memberimu 10 juta dolar. Oh, kamu tidak seharusnya. Jangan khawatir, kawan, karena aku adalah seseorang yang menghargai kesetiaan di atas segalanya. Aku akan memastikan dia dirawat dengan baik dan dalam keadaan sempurna. Chloe, kita telah miskin sepanjang hidup kita. Akhirnya, kita bisa hidup enak. Tidak, Maya, hentikan. Ya ampun, kamu sama seperti aku. Julian pasti benar-benar mencintaimu. Chloe, karena kalian saling suka, jangan biarkan kesempatan ini berlalu. Julian? Julian, bangun! Jangan berani-beraninya kau menakutiku. Julian. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Panggil ambulans, sekarang. Julian. Tolong, jangan membuatku takut seperti ini. Tetaplah bersamaku. Jangan tidur. Bangun. Naskahnya tidak seperti itu. Leon tidak memberitahuku Bahwa saat kita pura-pura kecelakaan, Chloe akan muncul. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Haruskah aku membuka mata atau terus menutupnya? Aku mencintaimu. Julian, tolong. Bangun. Aku. Bangun. Itu berarti membuat laporan palsu. Kau menelepon mereka atau tidak? Apakah kau sudah menelepon ambulans? Aku sedang melakukannya. Aku menelepon sekarang. Kenapa bosmu mengalami kecelakaan? Dan tidak berdarah setetes pun? Dasar bajingan. Kau pura-pura kecelakaan hanya untuk menipuku. Maaf. Aku salah. Aku hanya ingin melihat apakah kau benar-benar akan khawatir padaku jika aku terluka. Apakah kau tahu betapa takutnya aku tadi? Jadi semua yang kau katakan tadi, apakah itu benar? Tidak benar. Baiklah kalau begitu. Itu benar. Kamu juga punya pasangan? Dia ada di luar. Di luar? Kenapa tidak kamu undang dia masuk? Sangat tidak sopan membiarkannya di luar. Mama. Sebenarnya, aku ada yang mau disampaikan. Semuanya kabar baik. Julian, cepat undang dia masuk. Oh, Chloe ada di sini. Oh, bagus. Hah? Julian? Kenapa pacarmu belum masuk? Dia. Dua anak laki-laki, satu istri. Mama, aku tahu kamu mungkin marah besar. Maaf kami sudah berbohong padamu selama ini. Tapi... Sekarang aku mengerti. Jadi kamu tidak marah tadi. Kamu cuma buffering.
Chloe, Kamu membuatku setengah mati ketakutan. aku tidak peduli menantu siapa dia dulu. Yang penting, sekarang dia milikku. Mama, bagaimana denganku? Bukankah kamu punya pasangan? Ajak saja mereka makan malam. Tapi, dia laki-laki. Laki-laki. Laki-laki juga perlu makan kan? Benar? Kamu lihat apa? Aku sedang menghitung, jika aku umumkan ke publik, berapa banyak film yang harus kubintangi untuk menutupi denda. Aku sudah menghubungi bos. Dia belum memerankan pemeran utama untuk film seninya. Dia sangat menghargaimu. Tapi bagaimana jika aku benar-benar umumkan ke publik? Apakah bos masih akan? Aku akan mencoba membujuknya. Yang paling penting bagi bos adalah keaslian dan kemampuan akting. Maksudku, menurutmu, aku bisa? Kenapa tidak? Jangan lagi hidup dari pengaruh, kita lakukan dengan kemampuan akting, oke? Oke. Ibu Sterling menyuruhku membawa ini. Dia bilang kamu harus makan dulu sebelum bekerja. Bapak Sterling menyuruhku menyampaikan pesan. Jika kamu menemukan naskah bagus yang butuh pendanaan, beritahu kami. Kelompok ini ingin menanamkan uang di beberapa proyek budaya. Bapak Sterling sudah menjelaskan, ini murni bisnis. Sampaikan terima kasih pada Julian dariku. Siap? Mengejar harta di dua kehidupan, dan berkah langsung masuk ke rekeningku. Dari para penggemarku, teman-teman yang peduli padaku, dan keluargaku, aku perlu menjelaskan ini. Dia baru saja mengakuinya. Terus terang. Tekanan dari penggemar dan opini publik. Aku sangat khawatir dengan kariernya di dunia hiburan. Dan aku menghormati itu. Itu pilihannya sendiri. Berbohong selalu ada harganya. Skenario terburuk, dia bisa kembali dan mewarisi harta keluarga. Kalian orang kaya selalu punya rencana cadangan. Sederhana dan polos, betapa praktis. Kali ini, aku mengembalikan semuanya padamu. Bersama dengan 3 tahun yang kulewatkan, semua kesombongan dan ketidakamananku, dan perasaanku yang tak pernah berubah. Aku mengembalikan semuanya padamu. Kali ini, tidak ada cek, tidak ada kontrak. Maukah kamu menikah denganku? Ya, aku mau. Mengejar harta di 2 kehidupan.